ini apa nggak dibedakan tarif mobile dengan tarif ini fix radiologi? Nggak perlu dibedakan, Oh, nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Sekarang mobile itu tetap di ini. Gimana? Bukannya mobile itu dia bisa kemana-mana. Mobil itu sebenarnya kan hanya untuk tempat-tempat misalkan ICU, nggak bisa kemana-mana Pak. Tapi kalau Hah? sekarang peruntukannya hanya untuk COVID, jadi COVID aja nantinya gitu. Oh gitu. Nggak boleh dia jalan-jalan terus. Nanti kan terpapar radiasi semua yang pasien-pasien yang lain. Dari aspek proteksinya kan Jadi nggak bahasa sehat. mobile itu untuk apa sebenarnya? Ya untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa diarahkan ke radiologi. Oh gitu. Berarti sekarang nih posisinya sudah di Dahlia. Belum, karena belum kita nunggu shielding itu, mobile shieldingnya. Satu aja cukup. Kemarin kan 3 saya usulkan, tapi kemudian saya kurangi ke 1 aja. Oh itu apa semacam kotak apa gimana? Semacam tabir kayak daun pintu tuh Pak, cuma ada rodanya gitu. Bahannya dari apa? Berlapis PP 2 mili. Itu radiasinya sifatnya bukan menghambur ya. Ya menghambur, tapi kan lemah kalau hamburannya. Makanya nggak boleh arah ke selain pasien. Oh berarti dia radiasinya itu apa nih ke belakang tubuh kita gitu. Ya, backscatter, ya radiasi hamburnya itu Pak, kemana-mana. Makanya kita harus pakai baju apron sama pelindung itu, PP itu, tirai shielding itu tadi. Terus terkait ini apa? Eh, oh, tapi karena nggak bisa mobile ya. Enggak, ini terkait ini apa? Saya ini kan kemarin ikut kegiatan apa? Konsultasi online. Jadi di rumah sakit apa Ono apa Bas di Solo itu? Ya, ya, Mawardi. Bukan yang swasta. Saya nggak kenal. Oh, no. Apa ya kayak ada nononya gitu apa OO. Ya, ya, gimana gimana Pak? Nah, jadi dia itu Pak bikin kolaborasi gitu. Jadi konsultasinya pakai online, terus bisa dia tuh menyatukan semua instalasi. Pakai Nah, tapi cuma nih mahal. Pakai dulu tuh cat. saya mikir yang namanya apa nih mobile radiologi bisa kemana-mana, jadi mungkin bisa ke rumah pasien kali. Ya enggak. Oh, ada sih yang bisa ke rumah pasien juga ada. Hah? Itu ada beda lagi, beda lagi alatnya. Nah, jadi gitu Pak Bas. Itu Jadi rencana saya itu, jadi konsultasinya nanti orang bisa ke rumah, nggak apa-apa dicas mahal gitu. Kalau dia itu mau, kalau orang kaya kan suka. perizinannya dan terbatas pemeriksaannya, Pak. Ya nggak jadi masalah. Yang penting itu ini apa? Jadi maksud saya itu pasien itu jadi raja. Kita yang penting itu siapin menunya aja Pak Bas. Hmm. Nah jadi Memang itu, ada sih alatnya ada, tapi nah nanti hampir coba nggak kasih ada. ke saya coba ya. Jadi nanti biar apa? Karena kalau rumah sakit lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Nah terus Yeah. ini apa? Jadi misalnya nanti dokter meresepkan ini karena sudah electronic medical record. Jadi nanti resepnya bisa langsung ke apotek gitu ya. Nah nanti bisa diantar ke rumah. Nah ini yang perlu dibicarakan ini nanti apa nih dengan Sebenarnya kalau mau beli pet cuma mahal ya. Kemarin saya tanya 2, lebih itu udah miliar. ya. Oh mahal Dan banget ya. di kita itu tidak enak Pak ya, belum waktunya untuk ada menurut saya. Karena lingkupnya masih Karena masih permintaannya masih rendah ya. ya. Dan jenis pemeriksaan juga masih belum ada CT scan, belum ada MRI, belum ada ini. Kalau bisa PET kan enak. Jadi untuk radiologi mungkin minggu depan baru tak serahkan semua Pak, karena harus konsultasi dengan dokter Isda. Oke deh. Pak Said dari keperawatan ada yang mau ini kan disampaikan? Kayaknya sudah clear yang kemarin, Pak. Jadi cukup dari keperawatan, Pak. Gitu. Ini dari Bu Dwi juga baru masuk nih ininya apa? Datanya untuk revisi. Cuma ini belum di apa?
Belum kita lihat perbandingannya sama yang lain. Nah, terus bisa nggak ke depannya akan ada ini nggak Pak Bas, apa nih, kemungkinan tambahan pelayanan nggak ada? Pelayanan radiologi maksudnya Pak? Ya, maksudnya jenis-jenisnya nanti akan lebih banyak, itu mestinya bisa mamografi. Mamografi udah masuk ya? Mamografi tipe C kan nggak diperbolehkan Pak. Karena apa? Di situ tidak dalam aturannya tuh mamografi masuk dalam tipe B, jadi nggak ada kecuali BLD yang beli. Loh Pak Bas, sekarang ini kan rumah sakit itu nggak pakai begitu-begitu lagi Pak Bas. Di undang-undang yang baru itu ada Pak, di peraturan Kemenkes nomor 20 nggak salah itu. 2020 ya Tentang 2020 apa? tentang pelayanan radiologi itu. Oh, yang khusus radiologi. Jadi Orang aneh kami, juga ya. jadi di sana ada termasuk ketenagaan kan ada kayak fisika medik pun Radioterapi. radioterapi ada tipe A atau B, nggak mungkin Hmm, radioterapi. Jauh masih Pak, ini baru tipe C, jadi kecuali B baru bisa nambah kayak Ansari Saleh. Dan kalau ada dokter ahli radiologi yang stay aja mungkin nanti bisa berkembang untuk kontras. ya kan ini Pak, ini mau datang nih Pak Agno sama apa? Pak Amar, dokter Amar. Nah terus ini Pak Bas, kan yang kemarin saya sampaikan ke ini, ke siapa nama dokter radiologi kita nih? Dokter Yang Rizka, akan ini, yang akan pulang? dokter Amar atau dokter Agno. Nah, Dr. Amar itu, saya tanya dia tentang ini radiologi MSK yang untuk artificial intelligence, kok kayaknya dia nggak terlalu ini ya. Itu di fisika medik Pak. Nah, dalam itu ini Pak masih jauh dari ini kita. Bukan Pak Bas, masalahnya di Amerika itu Pak Bas, Ya, ya. dokter radiologi itu ngumpulin gambar itu sudah dari tahun 60, digitalisasi. Nah, sejak saat itu dia sudah ini melakukan apa nih, pengumpulan data, kemudian melatih apa nih, melatih mesin learning itu untuk mempelajari gambar-gambar itu sehingga dia bisa gunakan itu untuk MSK, muskuloskeletal. Jadi nanti seperti kayak kanker pada tulang, kemudian apa nih, macam-macam itu dia ininya, apa, gambar-gambarnya itu nanti bisa dengan mudah dikenali oleh mesin gitu. Nah, maksud saya itu Kapuas itu Pak Bas ke depan itu bisa berkontribusi untuk data. Jadi kan sekarang ini kan trennya data itu kan harus apa ya, ibaratnya tuh data itu harus ya berasal dari berbagai macam daerah sehingga tidak timbul bias ketika di apa nih, machine learning itu digunakan. Seperti kayak di Amerika ini kan misalnya kayak pengenalan wajah, itu wajahnya kalau kulit putih langsung dikenali, tapi kalau kulit hitam ininya bingung, mesinnya bingung. Gara-gara datanya kebanyakan orang kulit putih. Nah, gitu. Nah, maksud saya itu nanti Kapuas itu berkontribusi Pak Bas untuk data-data orang Dayak, data-data orang Banjar gitu. Jadi apa nih? Nanti kita Kita bisa berkontribusi untuk datanya. kalau kayak saya fokusnya di sekarang tuh apa namanya Pak? DRL. DRL itu yang baru diterbitkan Bapeten tuh apa diagnostik referensi level itu dosis panduan yang diperbolehkan. Kalau karena ada tiga kepentingan. Kalau radiografer kepentingannya kan kualitasnya baik untuk ini gambarnya sebaik mungkin tanpa mempertimbangkan radiasi. Nah, sementara di sisi lain dituntut radiasi safety. Nah, itu harus dipertemukan dengan dokter lagi, dokter ahli radiologi, di mana ditemukan titik temu antara dosis yang optimum, terus kualitas gambar yang informatif, versi dokter. Nah, itu harus dipertemukan tiga-tiganya, makanya harus duduk. Tiga-tiganya baru kita tentukan namanya DRL atau diagnostik referensi level untuk tingkat rumah sakit RSUD Kapuas. Gitu. Nah, kan Ya, itu nggak ada apa-apa. DRL nasional. Nah, sementara ini DRL kan harus kita hitung
saya harus menghitung matematis sesuai dengan misalkan apa, pakai atau apa yang namanya minat yang insiden intinya ya pakai itulah Pak, kayak pakai karma, kinetic energy apa karma itu persatuan massa. Ya lah, nggak apa-apa nanti untuk Ya, ini ke intinya depan gitu aja. harus kita tentukan, tapi itu segera Pak, karena makanya kalau ada dokter yang duduk di sini nanti kita bisa pertemukan. Jadi intinya pasien itu aman sekarang itu. Secara IAM menekan sekali perkara ini. Jadi, kalau tentang tadi apa namanya itu? Artificial Yang intelligence. pernah kita ini kan, cuma di jurnal-jurnal fisika medik itu tidak terlalu di ini kan untuk sekarang ini tidak terlalu di bukan menjadi yang urgent. Yang paling urgent adalah krisis yang optimum. Ya, memang masalah Ada seperti kasus ini. paling nggak nanti kita sudah mulai mencicil ini Pak, apa nih kelengkapan data untuk masing-masing apa nih pelayanan yang kita berikan, sehingga nanti ketika diperlukan itu siap apa nih siap diolah. Adi terkait entry tadi udah ada perubahan dari Bu Dwi. Banyak Pak. Oh gitu. Inggih. Berarti tinggal diubah, dimasukkan aja ya. Inggih Pak. Oke deh. Kemudian nanti dari yang lain-lain nggak ada ngasih perubahan ya? Belum ada Pak. Dari Bu Asna, Pak Rinto segala macam. Oh ya, Di nanti bikin surat Dedi apa nih? Surat ini kepada semua staf medis fungsional SMF ya. Itu bunyi suratnya ini apa? Mohon untuk dapat mengajukan usulan tarif untuk pelayanan konsultasi online gitu. Nah, jadi kita mau apa? Mau buka layanan konsultasi online untuk walaupun mungkin nanti hanya mulai dengan Bu Safira nggak jadi masalah, tapi yang jelas apa nih kita minta dari mereka usulan tarif. Nah sebenarnya nanti mungkin Pak Bas nggak bisa mobile ya. Pak Edel nih nggak tahu Pak Edel nggak masuk tim ya, masuk tim kan? Pak Edel nggak ada nih ya. Nah sebenarnya saya mau minta juga itu tuh tarif kalau misalnya pasien minta diantarkan apa resepnya ke rumah, nah gitu. Itu kalau ada punya pengalaman nggak berapa kira-kira kita nambahnya dari biaya obat? Gimana Pak? Tarif. Iya. Ada yang punya pengalaman nggak? Ada. Apa nambah biaya ojek aja? Ya, ongkos kirim. Hah? Berapa? 10.000? Ya, keamanannya gimana? Jaminan keamanan. Oh iya betul, ada unsur keamanan ya. Sebenarnya saya pengennya sih ini apa? Tapi ini nanti Anda apa? Nah ke farmasi juga nanti saya bilang lah ke Pak Edel yang ke farmasi itu. Nah sebenarnya ke saya ini ke depan ada usulan ini mau apa nih? Yang dulu pernah disampaikan Pak Bowo ya home visit kunjungan rumah. Nah jadi saya mau tanya nanti oh ya Adi juga termasuk ini di apa nih? Jadi nanti biaya konsultasi online serta biaya kunjungan rumah. Nah nanti terserah apakah mungkin nanti dokter spesialis itu mungkin akan melakukan kunjungan rumah apa tidak gitu. Mungkin kalau dia kunjungan rumah kali sekali datang 1 juta kali. Mati. Atau berapa cuma yang jelas kalau saya lihat di luar negeri itu ya di beberapa itu jadi memang ada ini dokter-dokter umum yang mereka melakukan apa kunjungan rumah gitu untuk menindaklanjuti pelayanan yang sudah dilakukan di rumah sakit ya namanya home care. Nah nanti kita apa nih nah itu nanti dimasukin di surat jadi suratnya itu
permohonan usulan tarif untuk konsultasi online, Oke. kemudian untuk kunjungan rumah bagi dokter umum atau dokter spesialis yang berminat gitu. Ya kalau ada bagus Pak, karena menjembatani teman-teman ya kan banyak yang kadang-kadang nggak pengen ke rumah sakit, terus Ya. pengen konsultasi aja, nanti kasih nomor rekeningnya ditransfer kalau ada. Ya, jadi saya itu ini semangat ini karena ini kepala cabang BSM itu ngomong kayak gitu dia. Waduh bagus tuh Pak Dokter itu kalau bisa, karena ibu saya katanya nggak mau ke rumah sakit. Iya. Nah Banyak itu yang kan orang-orang kaya gitu, artinya orang-orang mampu yang Tadi Pak. sebenarnya mau aja gitu. Ya dan walaupun sih sedikit. menghindari pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya tentang dokter ya, sekalian aja diarahkan ke yang Iya, bersangkutan, menghindari kesalahan betul ada yang informasi. berminat ke depannya. Jadi kita nggak jawab macam-macam, langsung aja konsultasi. Ya. Nah ini Bu Asna udah masuk ini. Bu Asna gimana hasil dari ini? Pak Rinto sudah ada informasi? Sudah dok, ini kemarin kita rapat. Jadi mungkin yang belum sudah saya sampaikan ke dokter Daniel sama dokter Rudi, yang belum cuma tentang tarif persalinan dok ya. Kalau untuk tarif pelayanan operatif di kamar operasi, itu kita bagi dua dok. Ada yang dengan pembiusan, ada yang dengan lokal anestesi. Nah, ini kemarin kita sudah rapat, dihitung, jadi kita benar-benar menghitung berdasarkan total semua yang kita pakai, masker, handscoon, betadine, semua dihitung, termasuk benang, dan segalanya, termasuk di situ ada kita tambahkan, ada administrasi, 10.000, kemudian ada listrik, PDAM, kita hitung untuk sekali operasi. Nah, ini totalnya kemarin, kita dapat di sini termasuk jasa. Jadi jasa perhitungannya berdasarkan rapat kemarin, berdasarkan rata yang tarif dari masing-masing kelas itu dok. Kemudian kita hitung berdasarkan selama ini tarif kita. Jadi 70% jasa, 80% untuk tim OK. Jadi 80% itulah yang kita hitung dari rata-rata, dapat perhitungan seperti ini. Jadi untuk operasi yang dengan lokal anestesi, jadi kalau dia lokal anestesi yang elektif, itu tarifnya Rp1.244.052 dengan catatan BHP-nya dianggap jasa sarana prasarana BHP-nya itu 100.000, kemudian jasa pemberi pelayanannya adalah Rp1.044.052. Nah, kalau dia ternyata nanti tindakannya lokal anestesi tapi sito, maka akan ditambah 30%. Menjadi Rp1.734.360. Di sini sudah ada rinciannya. Mungkin nanti bisa saya kasihkan ke Pak Martono atau mungkin ke Pak Bas ya, kalau nanti masalah hitungan persenan untuk tim pemberi pelayanannya, yang berapa anestesi, berapa bedahnya dok, berapa operator, berapa sudah ada. Ini sudah kita sepakati. Operasi kecil dengan yang dengan pembiusan dok, operasi kecil itu totalnya 3.265.924. Memang kalau orang disunat pakai itu 3 juta berarti ya? Iya. Dan ini mohon maaf yang kita hitung di sini memang hitungannya lebih kecil daripada yang operasi bedah kecil kelas 3. Ya. Cuman ini kita tidak memasukkan manajemen, Dok. Jadi yang di sini adalah jasa sarana sama jasa pemberi pelayanan. Nah, kalau misalkan nanti manajemen pengen memasukkan, kita soalnya kami nggak ikut campur manajemen mau berapa persen dari ini. Apakah mau berapa persen dari jasa, atau mau berapa persen dari semuanya, pokoknya yang di luar manajemen dok ya. Ini nilainya 3.265.924. Ini dengan catatan jasa untuk pemberi pelayanannya itu adalah Rp2.514.400. Di mana di sana ada 65% untuk operator dan timnya, 35% untuk anestesi dan timnya. Nanti yang 65 ini 30% operator, 35%
instrumen. Anestesi itu yang 35, 15% SPAN-nya, 20% penatanya. Dengan catatan berarti anestesi SPAN adalah 50% dari operator, intinya kayak gitu nanti. Nah, di sini jasa sarana prasarana lengkap dengan termasuk administrasi, biaya listrik PDAM dan BHP-nya itu sekitar 751.524. Tapi di luar manajemen. Jadi misalkan manajemen anggaplah pengen 20% dari total jasa pemberi pelayanan, berarti kan sekitar Tambahkan aja. 500.000, berarti nanti jadi 3.700.000 sekian gitu. Jadi terserah manajemen atau mengambil dari semua, berarti berapa persen dikali 3 juta, terserah hitungannya. Tapi ini di luar manajemen. Nah, kalau yang sedang ini dapatnya juga lebih kecil dari kelas 3, semuanya lebih kecil dok, karena di luar manajemen itu ada 5.342.000, yang besar 6.960.000, yang khusus 7.915.533. Tapi ini saya kemarin menyampaikan bahwa anestesi yang include di jasa sarana yang di OKA adalah handphone. Yang include di jasa prasarana dok. Oh, sarana. Sarana adalah yang kita pakai, termasuk yang di luar ini, misalkan kayak soda segala macam yang kita amprah, tapi kita tidak untuk obat bayar dok pasiennya, karena saya pakai box, jadi bisa langsung diklaimkan ke farmasi nanti. Tergantung pemakaian. Jadi yang ini berarti di luar manajemen, di luar obat biusnya. Nah, seperti itu. Nanti dikasih tanda itu Bu Asna, ini tidak termasuk manajemen, ini termasuk obat-obatan. Anestesi, ya, gitu. Nah, kemudian kemarin dok, itu kan ada yang di ICU dok ya, pemasangan CPC. Yang sebelumnya, pemasangan CPC 250.000 kan? Sebenarnya saya tidak membuat pemasangan CPC 250.000, karena saya ingat kata-katanya adalah pemasangan CPC mengikuti tarif HDCAT. Karena prinsipnya pemasangan CPC sama dengan pemasangan HDCAT. Sama. Ya sama-sama lokal, sama-sama bisa blind, bisa dengan USG. Kemudian kemarin saya sampaikan ke Dr. Rinto, dok saya bilang, Pak Rinto bilang kalau 250 kita nggak mau pasang HDCAT 250.000, jasanya aja saya bilang kan, karena kalau umum kan alatnya beli sendiri, saya bilang. Ya Pak Rinto keberatan. Saya bilang saya sendiri di ICU itu tidak melakukan di ICU, biasanya kita kirim ke OK, karena saya tidak percaya dengan sterilitas ICU ruangannya, saya bilang. Jadi kita biasanya ngajakan di OK kecuali terpaksa pasiennya immobile, dengan segala resiko kita jelaskan keluarga. Nah makanya kemarin disepakati dok, bahwa CPC itu dikeluarkan dari tarif ICU itu dok, disamakan dengan pemasangan HDCAT, jadi sama dengan tindakan operasi kecil dengan lokal anestesi dok. Karena nanti kan benang-benangnya juga di OK segala macam. Selama ini farmasi nggak bisa saya ngeresep benang segala macamnya. Yang penting itu nanti kan pas penulisan apa nih di tagihannya aja dijelaskan ke kasir bahwa ini adalah tindakan operasi kecil gitu. Oh iya, gitu dok. Nah, terus ini kemarin dari rapat kita saya menyampaikan di sini untuk operasi SITO, kan selama ini SITO adalah ditambah 30% dari total tarif kan dok ya. Tarif. Nah, habis itu kemarin kita sepakat bahwa sebenarnya ketika dia SITO tidak akan mengubah jasa prasarana dan tidak mengubah manajemen kan sebenarnya. Manajemen tetap dapat kan, maksudnya gini, sehingga kemarin tim OK sepakat meminta ke pihak manajemen rumah sakit dan direktur kalau SITO 30%-nya kenaikannya itu diberikan untuk kenaikan pada jasa pemberi pelayanan aja dok. Jadi misalkan tambah 30%, 30%-nya masukkan untuk tim SITO, karena kan yang SITO yang dilibatkan adalah para pemberi pelayanannya, yang lainnya kan semuanya tetap gitu. Itu sih sebenarnya cuma tinggal di pas pembagiannya aja dipikirkan, karena kan itu kan nggak akan terlihat di tarif. Iya, kalau SITO kan di tarif dok tambah 30%. Jadi misalnya 3 juta ini tambah 30% kan sekian dok. Nanti ya, maksudnya dia kan nggak kelihatan di tarifnya itu untuk siapanya, itu di pembagian nantinya.
Iya, maksudnya Mm-mm. itu saya diminta menyampaikan oleh tim Ditambah aja open. Bu Asna ininya penjelasannya, jadi nanti itu bisa kita sampaikan ke tim pembagian jasa. Oh, ini dok. Mm-mm. Ya. Kemudian yang kemarin komite medik nanti yang revisi disampaikan juga dok ya. Kan ada revisi dok yang kesepakatan kita komite medik dokter-dokternya itu Ya, berubah kan dibanding itu. ya. Disampaikan ke Pak Martono semuanya atau gimana dok ya? Iya, kalau bisa sampaikan tertulis ya nanti menjadi alasan apa nih dasar kita untuk melakukan revisi. Oh, gini ya dok. Nanti berarti saya minta print ininya. Oke. Kalau sementara sih itu dok, berarti yang tinggal ICU kita revisi yang CPC karena dia masuk sama dengan HDCAT. Ya. Oke. Kemarin Ya, yang persalinan sudah saya sampaikan dokter Rudi sama dokter Daniel, mereka masih menghitung sarana prasarana dok. Jadi kasa, betadine itu masih dihitung. mm-mm. Baru nanti mereka biasanya berapa. Oke. Ada lagi Bu Asna? Sementara itu dok kita hasil rapatnya kemarin. Jadi nanti tinggal dikasih keterangan manajemennya aja dok berapa. Tergantung rapat. Oke, terima kasih Bu Asna. Untuk Mbak Dwi, untuk revisi yang disampaikan tadi, ada yang mau disampaikan Mbak Dwi? Ini Pak, apa namanya? Ada beberapa yang dirubah tadi karena baru dapat harga. Terus kalau untuk yang patologi anatomi itu kita dapat dari rumah sakit Ulin, tapi saya print itu nggak jelas itu, jadi saya nggak bisa ngerubah. Gitu. Kalau untuk mikrobiologi sama Pak Rangga sudah kita inikan, sudah kita sampaikan. Mereka pada dasarnya sih setuju aja. Masalahnya nanti di pembagian jasa Pak sama dengan ini. Oh, makanya nanti untuk pembagian jasa itu dikasih keterangan aja ya, sehingga nanti itu bisa kita sampaikan ke tim. Oh gitu. Hmm. Ini Pak, kalau misalnya nih saya nanya kan ini harga ini seperti beberapa harga kita belum tahu harganya berapa karena alatnya kan belum ada. Jadi yang saya pakai ini punyanya Rumah Sakit Ulin sebagian. Saya mau nanya ini kalau ada misalnya perubahan harga itu Enggak misalnya jadi masalah, cukup pakai SK direktur dulu sebelum ada revisi Perbup baru. Oh gitu. Ini sudah mengantisipasi yang nanti kita itu, yang kultur-kultur segala macam itu udah ya? Sudah Pak, untuk kultur kita masih pakai harga, perhitungannya pakai harga dari Peseda Banjarmasin. Berapa itu? 480. Kita kan ya jadinya 600. Kemarin kan saya minta sama mau ngitung yang realnya sama Pak Martono, dikasih kontak nomor vendornya, saya hubungi sampai sekarang belum ngasih harga, jadi saya pakai yang ada aja dulu. Dulu saya tanya sama Pak Satria, dia bilang 480. Mbak Dwi, Ya, hasil kultur lab Kesda provinsi itu mahal Mbak Dwi, dibandingkan Ulin aja lebih murah Ulin. Makanya saya dulu swabnya malah ke Ulin, waktu yang MRSA bayarnya lebih murah. oh gitu. Minta berapa Bu Asna? Kalau nggak salah waktu itu kan waktu MRSA satunya berapa ya? Waktu itu di Ulin malah saya cuma berapa? 300 berapa? Tanya sama saya sama dokter Hanani sama dokter Ade ke sana. Di Ulin malah jauh lebih murah dibandingkan lab Kesda provinsi. Nih, kalau mau mending lihat tarif Ulin. Ya, nanya lagi berarti nih Pak bisa berubah lagi nanti. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan memberatkan masyarakat. Terus ini Bu Asna terkait apa nih, kan kita di tarif itu ada KIR. Nah dulu kan KIR itu saya serahkan dulu sama Pak Gusti ya, bagaimana kebijakannya. Cuma saya berpikir ini aja, Ansari Saleh saja itu bisa membuat kategori KIR. Jadi kalau KIR-nya nggak minta macam-macam, dia kasih pemeriksaan itu sama dokter umum, jadi murah orang bayarnya. Nah gimana itu Bu Asna?
Bos, biar minggu ini jaga kan? Ada. Minggu ini nunggu dari Pak Satria ini infonya. Atau ada usul dari yang lain gimana? Karena kalau nanti disepakati, saya tuh mau usul apa? Nanti untuk care itu, kalau dia tidak ada yang khusus-khusus sekali, itu kita serahkan ke dokter umum sehingga nanti tarifnya lebih murah. Nggak perlu apa nih, periksa macam-macam. Dari Pak Arkani ada masukan? Pak Martono ada masukan, Pak Martono? Masuk suaranya. Sorry. Itu anu Pak, yang lihat Pak Rinto kemarin yang ditarik IGD itu, yang masih ada tindakan yang dilakukan di IGD, mestinya itu dilakukan di OK. Sirkumsisi sama apa itu ya, flap itu ya. Oh iya. Udah di delete itu Pak. Nggak apa-apa, nanti kalau itu kan dia masuk kategori operasi kecil. Nanti bisa dihapus saja itu. Nanti kita menunggu dari mereka dulu apa tindakan yang masuk kategori apa. Jadi nanti ke depan ke depan tarif itu nanti akan kita pisah mana yang memang hanya tarif saja ya. Kemudian nanti ada yang termasuk nanti ada kategori yang sifatnya konsultasi atau yang nanti ada jasa yang ada unsur jasa pelayanan serta jasa sarana. Nanti kita ini kan. Tapi memang kalau tindakan-tindakan seperti itu memang nggak boleh dikerjakan di IGD. Seperti kayak sirkumsisi itu dikerjakannya di OK. Makanya tadi saya bilang kan kalau dia mau sunat itu bisa 3 juta. Kalau mau di rumah sakit. Memang anaknya nggak ribut. Jadi anaknya tidur aja. Orang tua juga nggak susah. Kan ditawarin dok, kalau dia mau lokal, bisa itu dok yang cuma 1.400.000 tadi. Oh gitu. Iya. Itu kan kalau dia dengan pembiusan ya. Kalau dengan pembiusan kan dia udah terbius nggak merasa apa-apa dan biasanya itu untuk anak-anak untuk menghindari trauma segala macam. Kalau memang mereka pengen anestesi lokal ya tadi cuma 1 juta berapa? 3.200.000 apa berapa? Dok yang terkait Kirkes, mungkin sebaiknya karena itu pasien umum berikan mereka pilihan. Apakah mereka mau Kirkes dengan dokter umum atau kita cukup Kirkes dengan dokter umum terus kalau memang ada sesuatu baru kita konsulkan ke spesialis dengan tarif mungkin akan nambah seperti itu. Karena pasien itu berhak memilih. Sama kayak medical check up kan. Medical check up itu kita punya beberapa paket yang boleh memilih. Saya ingat saya medical check up di ULIN tuh saya disuguhin pilihan-pilihan banyak. Ini kalau dengan ini gini, kalau dengan ini gini dijelaskan. Jadi saya punya pertimbangan sendiri mau milih tarif yang mana. Kalau umum kayak gitu kita. Itu dia dengan variasi pemeriksaan. Variasi pemeriksaan, dan terus variasi termasuk dokter. Mau dokter ini, terus misalkan ini cuma kalau ini cuma diperiksa sama dokter umum dok ya. Misalkan MCU ini pemeriksaan oleh dokter umum, kemudian lab-lab segala macam ini udah segini. Kalau ini dikonsulkan dokter, diperiksa oleh dokter spesialis penyakit dalam, misalkan kan, terus ininya ke dokter saraf, misalkan kalau ada masalah jantungnya ke dokter jantung sekian. Itu ada kita. Terus belum tarif seberapa banyak pemeriksaan yang kita lakukan ada di situ semua rinciannya. Jadi kita tinggal milih yang mana. Oke deh. Berarti ACC aja kita siapkan paket-paketnya. Oke, ada usul lain? Nah, saat ini sebenarnya kita untuk KIR itu sudah cukup banyak ya, sebenarnya mungkin yang belum masuk di tarif itu. Jadi seperti kayak yang sudah di tanda tangan direktur itu kan ada KIR untuk CPNS, KIR untuk penghapusan, kemudian KIR untuk calon anggota legislatif, KIR untuk
apa nih calon kepala daerah. Jadi banyak sekali contoh kir-kir kita itu. Nah mungkin itu nanti kita apa? Kita cantumkan semua di tarif ya. Jadinya nanti lengkap paket yang bisa di apa? Mungkin nanti kita bisa bikin kir misalnya untuk masuk kerja, kir untuk mendaftar apa nih? Di ABRI, kir untuk ikut diklat, kir, nah, macam-macam nanti. Mungkin itu kita nanti bisa bicarakan sama dokter terkait. Ada lagi yang lain? Dok, lupa dok, kalau nggak salah saya sempat ngirim ke Pak Martono yang kertas saya, Pak Martono ya, bahwa saya sudah memperhitungkan adanya nanti pelayanan sedasi dok di rumah sakit kita. Oh, Pelayanan yang sedasi poli. itu adalah pelayanan di luar kamar operasi yang dilakukan oleh anestesi. Misalnya kalau nanti misalkan kita punya CT scan atau MRI ya nanti, atau mungkin tiba-tiba spesialis radiologi ada harus USG atau apa yang harus butuh sedasi, itu ada namanya pelayanan sedasi di luar kamar operasi, itu belum ada tarifnya dok. Itu saya belum masukkan. Saya kemarin bilang bahwa itu adalah mengikuti seperti tindakan jasa di kamar operasi, minimal seperti operasi kecil. Mana saya seperti itu perhitungannya. Cuman kalau operasi kecil di kamar operasi tadi habisnya 3 juta lebih, kayaknya pelayanan sedasi nggak seperti itu, karena tidak ada di sana kita melibatkan tim OKA. Nanti coba saya diskusikan sama Dr. Hutbah, dok. Dr. Hutbah besok datang untuk pelayanan sedasi. Untuk ini apa yang rencana apa nih? Poliklinik nyeri? Poliklinik anestesi dan nyeri. Nanti saya sekalian dok nanya. Kalau itu kan poliklinik kan mengikuti poliklinik spesialis dok. Oh gitu. Oh iya, nggak ada yang tarif khusus. Nggak ada dok. Kan konsultasi biasa. Konsultasi pembiusan sama konsultasi kalau dikonsulkan untuk nyeri kan sama kayak poli biasa, poli spesialis. Oke deh. Yang ini paling yang pelayanan sedasi dok yang belum ada di luar kamar operasi. Oke, silakan yang lain. Nah, kalau nggak ada nanti untuk minggu depan kita tampilkan ya yang sudah direvisi nanti mulai dari kemarin Mbak Dwi, kemudian ada dari apa? Dari yang hasil pertemuan bedah ya. Nah, silakan nih dari Pak Arkani ada yang mau disampaikan? Oh iya Pak, ini dari lab Pak. Gimana Mbak Dwi? Biasanya dari perusahaan itu kan mereka ada minta Pak, pemeriksaan banyak tuh, pemeriksaan lab. Khusus laboratorium aja Pak, kan mereka punya dokter sendiri, punya ini sendiri. Kalau lab aja kan tinggal lihat tarif aja. Kadang kan mereka biasanya Pak, ada ini, apa namanya, seperti kemarin itu mereka minta untuk beberapa item itu keringanan Pak. Itu gimana tuh Pak? Keringanan maksudnya gimana? Keringanan dari ini tarif. Nah, maksudnya kita nggak rugi apa kemahalan? Kalau selama ini kan perhitungan lab kan ada inflasi tuh Pak, 10%. Jadi kemarin dari Pak Agus, kita dari inflasi itu aja 10% untuk menurunkan. Kan ada inflasi kenaikan 10% karena harganya nggak ada naik. Jadi ngambil yang itu kemarin. Itu baiknya gimana tuh Pak? Lah, kalau yang namanya bikin tarif itu kan memang difikirkan apakah ini akan terjangkau oleh masyarakat atau tidak. Jadi sebenarnya kalau ada istilah apa nih, minta keringanan berarti kemahalan itu. Nah juga sih mereka kemahalan, mereka tahu juga tarif di luar Pak, biasa mereka kerjain. Cuma pada saat itu nggak tahu kenapa. Mereka tanya-tanya aja sih. Karena kalau yang namanya di kasir itu nggak ada istilah ini, nggak ada istilah pemotongan. Karena nanti kalau sudah di kasir itu kan dia ini masukin sesuai dengan apa yang ada di tarif.
Iya. Apa ada masukan, Pak? Yang seperti itu apa? Ya masukannya untuk kita aja, kalau memang itu kemahalan dibikin lebih murah. Kecuali kalau mau dibikin misalnya tarif KIR untuk perusahaan ya boleh aja. Sendiri. Nah, sendiri kalau mau. Cuma nanti kalau orang teliti ya ini juga nanti dia kalau yang tarif perusahaan lebih murah, nanti kita mungkin bisa bilang begini, ya ini karena ini ibaratnya orang beli grosir. Saya juga bingung. Kemarin. Ada. Oke, ada lagi dari Pak Arkani tadi. Silakan Pak Arkani. Suaranya nggak kedengaran nih Pak Arkani. Bikin aku kerungu nih di set. Aku katanya Pak Arkani pakai laptop. Nah, nggak kedengaran juga nih Pak Arkani. Pak Arkani masuk pakai HP coba. Atau keluar dulu terus masuk lagi Pak Arkani. Temperatur. Nah, Pak Arkaninya belum masuk lagi nih.
Ini Pak Arkani kayaknya nggak masuk lagi nih. Kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Ada lagi yang mau kasih masukan? Mbak Dwi open mic nih, mau bicara apa enggak? Oh, enggak Pak, baru selesai spek. Oh ya udah. Oke nih kalau nggak ada lagi nih ya. Di Pak Arkani kayaknya juga nggak aktif nih WA-nya, saya WA. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan sudah ada beberapa tambahan perbaikan dari Pak Basuki. Kemudian nanti usulan apa? Kir-kir ya. Kemudian revisi-revisi yang perlu diperbaiki serta tambahan-tambahan nanti masukan dari hasil rapat di komite medik serta di OKA. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.